main-main di sini. Tapi Bung Ens, Iya. zamannya gua SMA gitu ya atau kuliah gitu ya. Lo biasanya kalau jadi panitia, pernah jadi panitia gak lo? Panitia acara-acara Acara-acara gitu sekolah misalnya. semuanya. Gue selalu menghindarkan tuh. Males ya? Karena repot, Iya. pasti repot. Gue maunya acara apa nih misalnya ada di sekolah nih, udah gue pokoknya support tapi gue nggak mau ikutan di dalam satu Strukturnya, kepanitiaannya iya. gitu. Yang penting kita support aja. Ya kan Support itu aja. biasa suka ada seksi konsumsi, seksi acara, Iya. ya macam-macam. Macam-macam. Gitu. Nah kadang-kadang kata-kata seksi ini sendiri nggak cuma seksi bagian itu doang, tapi seksi orang ngeliat seksi, anjir itu orang seksi banget. Ya, seksi apa? Seksi konsumsi. Gue nggak boleh jauh amat. Itu yang bagian konsumsinya seksi juga tuh. Lah emang seksi konsumsi. Aduh, tapi kadang-kadang emang suka itu kan jok-jok bapak-bapak zaman dulu ya. Iya. Tapi emang paling enggak kata-kata seks itu sendiri itu emang hal yang untuk beberapa orang itu adalah hal yang tabu. Iya. Hal yang tabu, hal yang nggak dibahas, bahkan hal yang nggak boleh ada pendidikannya. Iya, betul. Gitu loh. Artinya nggak boleh ada pendidikannya. Padahal sekarang kalau kita ngelihat faktanya kan ya sosial media udah mulai mengepung informasi. Iya. Dulu kita kalau mau baca koran kita mesti ke bawah dulu gitu ya, ke meja makan segala macam baru dapat koran. Sekarang melek, plek, berita udah nyampe, semua. ke kamar kita gitu loh. Nah itu dia apalagi anak-anak kita nih udah pakai media sosial nih, Iya. informasi tentang seks apa segala macam. Itu mengerikan nggak? Kalau misalnya emang lo sendiri nggak ada apa ya koridor atau rule atau emang bahkan mungkin komunikasi tentang seks ke anak? Kalau komunikasi tentang seks sih harus sih ya, maksudnya ada lah ya gitu. Cuman maksudnya kita ngasih taunya secara tahapan umurnya mereka aja, gitu loh. Dengan segini gue mesti pinter nih cara ngomong gue ke dia kayak Kalau gimana. abang Gili sekarang umur berapa? Mau 10 tahun. Oke. Nah itu kan ya udah mulai tuh, maksudnya kayak ya kadang aja walaupun gue restricted ya, yang kayak gitu-gitu untuk kayak udah lu cukup nonton-nonton untuk kids aja gitu. Iya. Karena kalau misalnya kayak wah dilarang main handphone kan suka ada yang gitu juga. Wah dilarang sama sekali. Gue ngerinya kesiannya mereka di sekolah dengan temen-temennya yang teknologi yang udah canggih nanti dia ketinggalan. Malah ketinggalan ya? Gitu malah ketinggalan. Maksudnya gue bebasin, cuman ada batasan dan tetap gue kontrol gitu. Under pokoknya mau lu mau main Instagram boleh kan, bisa under parenting sekarang segala macam gitu. Ya udah tetap gue kontrol. Jadi at least paling nggak kalau ada apa-apa abang tanya ya gitu ke papa atau ke mamu gitu. Nanti kalau misalnya kita ngobrol aja gitu. Iya. Jadi makanya kayak yang kayak tadi kan kita sempat obrolin kayak apa ya hal-hal zaman dulu yang nyokap gue terapin ke gue yang menurut gue masih ada manfaatnya masih gue terapin tuh ke anak-anak gue yang sekarang. Mungkin kayak sarapan, makan siang, makan malam paling nggak itu ada di meja makan, itu gue terapin karena itu di situ saatnya kita bisa ngobrol-ngobrol, Ada bincang-bincang, value-nya. ada value-nya kayak gitu. Kalau yang asal ngelarang-larang nggak boleh ini nggak boleh itu, tidur siang ya gitu, aduh kayaknya tidur siang anak-anak udah susah kan tidur siang. Kadang kocak juga kalau gue sangkutin sama ada satu gue nonton tayangannya wawancara Jackie Chan nih Bung Ens. Dia cerita dulu gue ketika emang masuk ke rumah sepatu gue udah mesti ngadep keluar rumah. Oh iya. Jadi emang tata caranya budaya seperti itu. Karena kalau enggak abis gue sama orang tua gue. Dan ketika dipanggil sama bokap gue, ya pak, ada apa pak? Gitu. Nah sekarang gue ngeliat pas gue pulang ke rumah, sepatu anak gue satu di sini, satu di atas gitu kan, kaos kaki ada di kamarnya, ada yang di dapur gitu kan. Sedangkan dia harus ngadep ke luar ya. Biasa ya tata cara ngadep keluar gitu. Gue juga berarti mulai besok kayak ngelipat sajadah kayak harus ngadep kiblat ya Wak. Biar tinggal buka. Biar Nggak usah gampang ya. nyari kiblat lagi kemana ya kan. Terus cari-cari lagi kan. Masa Iya kan muter-muter banyak lagi. tuh kiblat kemana, aduh. Karena kadang-kadang elder tradition itu justru lebih ke ini ya efisiensi. Efisiensi. Ada value di situ Ada ya. value, entah itu efisiensi waktu bisa, iya nggak sih? Maksudnya ya lo jadi kalau mau keluar rumah nggak perlu kayak muter sendal, walaupun itu nggak memerlukan waktu yang lama ya untuk memutar sendal ya. Cuman ya kan lebih gampang, tinggal masuk set lo tinggal keluar Jalan. gitu. Dan terus kalau emang kayak budaya ada di sini juga mungkin ya kita ngasih pisau ke orang atau golok ke orang, yang dikasih ke orang tuh gagangnya, karena biar atau palu gitu ya.
Yang dikasih itu emang bagian kepala palunya. Karena emang asal aja kasih pembunuh kasih lokasi itunya lo. Sedang tajam. Wah, ini mah ngasih gua umpan nih. Lo ngasih gue gagang ya. Iya. Gue tinggal cerep doang, iya kan. Tapi di situ kan kelihatan kalau memang ada beberapa tradisi yang mempunyai value, ya yang emang gue rasa sekarang emang perlu kita upholding ya. Kita jaga. Kita jaga itu. Balik lagi tentang emang seks edukasi. Mungkin seks edukasi juga banyak orang kayak gue dulu tuh, gue tuh dulu sempat ngaji tuh ada satu kitab kuning yang emang itu diajarin seks di situ tuh. Diajarin gimana ke istri dan lain sebagainya gitu. Udah diajarin dari dulu. Sebenarnya tapi walaupun emang nggak secara sosial, tapi emang diajarin waktu itu di pengajian. Nah, dan itu pun nggak membuat akhirnya jadi gue ngeliat orang jadi gampang ngecai gitu loh. Tapi ketika emang itu dilarang, informasi ke kita jadi ngacengan, men. Iya, kan? benar. Karena kita ya jatuhnya jadi penasaran, jadi pengen tahu gitu kan, kayak entah apalah, kayak gue ngeliat beberapa film di beberapa ya TV lah, adalah kayak sampai film Doraemon aja ada yang di-blur-blurin. Doraemon men gila. Iya. Doraemon emang gak pakai celana, emang gak ada titiknya juga. Iya. Itu kocak ya. Sampai hal-hal kayak gitu jadi diblur-blurin. Bahkan patung yang akhirnya dikainin. Iya benar. Ketika seperti itu orang bahkan bener setuju nggak sih kalau misal orang itu akan jadi zooming ke kita ke arah yang diblurin atau arah yang dibungkus. Kenapa sih itu diblurin gitu kan? Jatuhnya jadi kayak gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang kan rasa keingintahuannya lebih tinggi gitu loh. Kalau kita kan dulu ya sebenarnya kita lebih banyak dibohongin juga sih karena kurangi informasi, kurangi internet dan lain-lain kalau kayak zaman dulu. Kalau sekarang kayak tadi dengan adanya sosial media gini mereka pasti pada nyari gitu. Iya, akhirnya nyari. Kenapa di-blur? Kenapa di-blur nyari? Itu dia ada hal mungkin tujuannya baik melindungi generasi muda, tapi efek psikologisnya buat gue justru malahan bikin penasaran. Malah bikin zooming terhadap sesuatu yang diblurin atau jadi zooming terhadap sesuatu yang emang ditutup kain gitu loh. Iya. Terus kadang kan kita juga nggak tahu, mungkin ada anak kita yang berani untuk bertanya kenapa sih Pak itu diblur? Ada yang mereka cuma diem aja gitu, tapi nanti mereka nyari-nyari entah atau enggak mereka nanya sama temen-temennya tapi informasinya nggak jelas nggak. Nah itu kan yang bahaya gitu. Kalau kan kita nggak tahu setiap anak kan beda-beda pasti kan. Iya. Kan segala sesuatu pasti ada fungsinya ya, kayak macam misalnya gini, sex education. Ini kocak, ada cerita ketika memang di suatu daerah udah married beberapa tahun nggak punya anak. Sampai karena pas ditanya itu ke dokter, loh jadi gimana selama ini campur nggak? Iya. Saling bersentuhan, iya. Gimana bersentuhannya? Salaman. Ya, kalau salaman nggak jadi gitu loh. Coba deh tos-tosan. Siapa tahu jadi. Kalau jadi bunyi. Kalau salaman nggak jadi ya lo tos-tosan aja gitu. Iya, sampai ada misalnya pemayo gitu beberapa daerah yang tadi lo cerita kan. Jangan kesentuh. Kesentuh ya bisa itu hamil ya, maksudnya itu kan jadi nanti ya nggak tahu ya, bisa aja ada orang jahat yang kayak oke, lo sentuhan bisa hamil, mendingan kita ngelakuin ini gini itu kan bisa jadi bahan untuk orang-orang modusin jadinya malah gitu loh. Harusnya ya dikasih tahu kalau kayak gitu kan, jadi si ceweknya pun tahu oh ini orang pengen modus nih atau apa, jadi tahu gitu. Jadi nggak ada terjadi kejahatan malah justru gitu. Bahkan memang sesuatu yang dibiasakan, artinya dibiasakan dengan ini ya guidance ya, itu akan membuat emang mindsetnya akan lebih chill gitu loh. Jadi biasa aja. Jadi kayak gue misalnya ke anak gue pun kalau emang ada nonton film ada adegan ciuman, ya udah nggak tutup mata, tapi gue jelasin itu mereka saling sayang lagi. Iya. Jadi mindset adalah orang kita emang perlu sayang, kalau bukan begitu tuh emang karena jahil, karena apa, emang harus sayang, saling sayang. Lihat batasan ciumannya juga, wah kalau udah main lidah cepetin wah. Wah ini udah gak bener nih kalau main lidah. Ini bukan sayang nih. Udah beda lagi. Udah mulai ngecat badan gitu kan. Loh kok. Ayah sayang kok gitu ayah. Banyak yang cuma sekedar kiss-kissan gitu kan. Itu gue ngerasa ya emang itu adalah karena sayang gitu loh. Jadi emang ya itu tadi sesuai emang umurnya gitu kan. Karena emang gimana juga kan hal kayak gitu kalau kita bilang
wah cuman pasti nafsu. Akhirnya emang dia mindsetnya, wah gue nyium dia karena nafsu. Iya benar. Jadi nggak ada tanggung jawab sayangnya nggak ada gitu loh. Jadi kalau gue emang mungkin berangkat dari situ gitu. Karena kan ntar jatuhnya omongan gini, wah lu emang akhirnya suka porno. Lah enggak. Iya. Porno itu menjadi porno karena emang lo ngerasa itu dilarang. Dilarang, iya. Terlalu dijauhkan gitu. Ketika emang pendidikannya tahap demi tahap yang gue setuju sama tadi kan sesuai umur, itu akan jadi knowledge yang emang akhirnya jadi pengawalnya dia yang ngejaga Iya, gitu. dia tahu Dia gitu. tahu, oh kalau gini gue nggak boleh nih kalau anak Akibatnya cewek ya. juga dia tahu. Akibatnya tahu, ya oke. Kalau kayak gue ngomong ke anak gue gitu kan, ayah gimana sih kalau kakak gini di sekolah gitu kan sempat berantem. Gue cuma bilang, laki mau bangor segala macam, yang penting punya tanggung jawab. Iya benar. Ya kan? Lo tanggung jawab, jangan sampai lo badung atas segala sesuatu, tapi lo tak lari dari tanggung jawab atas hal yang lo badungin gitu loh. Iya. Laki-laki bangor segala macam terserah. Yang penting tanggung jawab udah. Kalau yang ke cewek beda lagi gitu kan. Iya. Lo lebih aware, lebih bisa tahu gestur cowok semuanya. Jadi emang lebih walaupun masih kecil ya, tapi tetap semua itu apa? Harus sih. Hal yang harus biarpun dari kecil harus ya sama kan, lu juga punya anak cewek, gue juga punya anak cewek. Cewek-cowok Itu kita. kekhawatiran kita ya kadang kalau ya cowok terserah deh lo mau bangor apa segala macam. Kalau misalnya ya cewek lumayan gue lebih ada overprotectivenya sedikit sih. Pasti ada lebihnya dikit deh buat si kalau anak cewek. Gitu. Walaupun anak gue masih 6 tahun, tapi gue ngasah goloknya dari sekarang. Iya bener. Pas anak kita udah gede, goloknya tinggal segini. Ya, terus. Kegerus. Mulai kecil. Ya, kecil. Aduh, tapi itu tadi ya setuju ya kalau misalnya emang seks edukasi bukan sesuatu yang tabu ya. Tapi emang tadi kalau gue rangkum omongan lo, emang sesuatu harus di-deliver ke anak walaupun sesuai umur tahap demi tahap ya. Iya, memang harus juga, emang harus sih Wak gitu. Cuman kayak atau enggak misalnya gini deh, misalnya anak laki-laki nih ya, ketahuan misalnya siapa kakak nonton film orang dewasa gitu. Reaksi lo bakalan apa? Ya oke, kalau lo udah nonton ya nggak masalah. Kalau dulu kan kita nggak bisa, kita ketahuan dikit dimarahin dulu kayak gitu. Sekarang udah nggak bisa dimarahin kayak gitu-gitu, anak udah nggak bisa. Mereka malah pasti berontak. Malah akan mencari jalan belakang. Nyari jalan belakang, dan gue lebih prefer nanti dia daripada ngadu ke teman, mendingan lo ngomong sama gue deh. Gitu. Karena teman itu selalu pasti kayak kita nggak tahu ya, mungkin ada yang bener, ada yang tiba-tiba kayak udahlah lo nggak usah ini, kayak banyak anak-anak sekarang kayak ngerasa broken home itu keren, ada yang kayak gitu ada kan, rebel orang tua keren, kita tuh rebel dari orang tua. Enggak, lu mendingan ngomong sama gua gitu, gua santai kok gitu. Lu mau jadi rebel tapi silakan, tetap komunikasi gitu tetap ada apapun itu kan. Itu emang itu tadi justru ketika emang banyak pelarangan atau stigma terhadap seperti itu, seperti menutup keran komunikasi malahan ya. Pelarangan akhirnya komunikasi, mau kita orang tua ke anak atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat ke warga itu jadi semakin gak efektif kalau ada pelarangan kayak gitu. Justru itu kan komunikasinya harus terbuka banget. Orang mesti ada, isu ini harus ada untuk dijawab gitu loh. Bukan akhirnya ketika itu kan cuma urusan orang malas doang. Gue nggak mau jawab isu ini, larang aja. Iya gitu aja. Terima ini aja. Cuma nanti dampaknya begitu pas sudah kesana-sana baru, aduh kenapa nggak gue ini ada dulu gitu. Itu dia makanya tradisi, value itu perlu, apalagi ininya ya. Maksudnya kita menjaga tradisi itu penting, tapi menjaga value dari tradisi itu lebih penting lagi ya. Benar. Kalau gue sih setuju dengan itu karena beberapa memang tradisi yang nyokap bokap gue terapin, memang yang tadi gue bilang masih gue terapin di anak-anak, tapi jangan sampai kayak itu ada batasannya juga, jangan sampai kayak oke lah kayak masalah perkawinan dan lain-lain gitu, itu cukup stuck di gua aja kayaknya sih Kang Yus, yang kayak harus kawinan tuh kita harus ngundang semua keluarga gini-gini. Kayaknya sekarang udah bukan saatnya kayak gitu deh, maksudnya ini yang kawin nanti anak gua gitu, dia maunya kayak gimana ya udah. Ya konsepnya dia lah gitu. Karena nanti yang ngejalanin rumah tangganya pun juga dia gitu. Iya nggak sih, nggak bisa kayak dulu lagi lah gitu, udah cukup di gua aja. Itu tadi emang yang namanya budaya atau habit itu boleh being adjusted atau berubah. Tapi value yang mesti kita pertahankan. Jaga. Ada beberapa yang value kita mesti jaga. Ada value, mungkin dulu kita kalau cara salaman ada yang cium tangan, nggak apa-apa. Ada yang mungkin salaman, sekarang high five, atau mungkin sekarang gesturnya, yo man, respect gitu lah.
Ya tapi ya itu sih Beda-beda. Pak. Gue tipikal orang yang masih suka lah gitu jalan kayak ke klub atau ke apa ya. Kayak ketemu keponakan di klub gitu di Salim kan gak enak ya. Sama semua. Aduh, gue jadi kayak malas. Cuma maksud gue kayak gue akhirnya kayak oke, gue pengen jadi kayak misalnya ketemu ponakan gue atau apa. Gue pengen jadi om lo yang kayak lo bisa jadi temen juga sama gue gitu. Jadi gue ketemu dia pun dia juga jadi nggak kaku nanti. Kayak dia kan pasti ngeliat kayak ada om gue nih. Kalau dulu kan kita gitu, aduh om gue kita pindah aja yuk gitu. Gue nggak pengen kayak gitu. Gue pengen ke keponakan-keponakan gue. Ya udah lo stay di sini sama gue, nggak apa-apa lo minum lo wajar-wajar segala macam. Tapi paling nggak at least gue bisa kontrol misalnya entah gue pulang duluan misalnya lo jagain nih ponakan gue atau nggak misalnya dia mau pulang gue tahu dia pulang sama siapa aja gitu. Jadi gue bisa kontrol gitu. Jadi emang akhirnya budaya malas tentang dikit-dikit ngelarang itu udah ya ada larangan tetap harus ada koridor, tapi artinya nggak dikit-dikit ngelarang. Itu buat gue itu ada alasannya juga kita ngelarang gitu. Kalau dulu ya bener karena malas aja. Karena malas nerangin akhirnya dilarang gitu. Iya. Enggak itu nggak bener. Kenapa nggak bener? Nggak bener aja. Udah. Pokoknya kau dengarkan biar apa supaya apa jadi hidup kita lebih apa gitu ya kan. Nggak ada jawabannya gitu. Nah makanya emang akhirnya setiap zaman punya suaranya masing-masing dan kita juga gimana cara berkomunikasi dengan the younger atau mungkin sama teman-teman kita juga punya cara komunikasi masing-masing. Yang penting emang akhirnya di situ adalah kita pun kadang belajar ya Wak ya dari anak-anak kita karena maksud gue kayak anak-anak sekarang tuh anjir gue jadi ikutan belajar dari mereka juga nih gitu karena banyak informasi sekarang yang gue nggak ngerti juga, jadi dari mereka ngasih informasi ke gue. Nah ini gue gimana nih caranya buat kayak ngasih tahu ke dia yang bener yang mana, yang salah yang mana gitu. Betul, setuju. Makanya itu tadi gue kayak di tim YouTube gue ya, itu banyak anak milenial. Banyak lo bego lo Kang, lo harus gini. Gue seneng gitu loh. Iya. Gue dapat partner kayak gitu seneng. Tapi ketika gue menjalankan briefnya mereka, gue pakai value gue. Tetap gitu. Jadi di sini kan ada kolaborasi antar ini gitu. Bukan berarti akhirnya gue langsung, hey guys. Iya. Gitu. Kan jadi lepas ya, lo nya lepas ya. Itu udah gaya mereka ya udah. Kita tetap pakai value-nya kita dengan caranya mereka. Itu gue rasa emang itu tadi. Kalau jadi sama-sama belajar juga sih Wak. Nah merekanya juga ngeliat lo kayak sebenarnya mestinya kayak gini ya, nggak bisa terlalu gini juga gitu. Jadi dia juga ada masukan juga gitu. Ya itu tadi akhirnya keran komunikasi jangan pernah ketutup hanya dengan pelarangan doang, karena pelarangan itu representasi dari orang yang malas ngasih pemahaman. Tuh, kan wah. Gue nggak perlu nge-rap lagi kan. udah lo aja. Kasih beat aja dikit. 2.500. Taruh di tas. Nggak ada yang gratis. Tarogong di mana tarogong? Tarogong. Di belakang. Tarogong. Kan gede. Kalau di depan ngalangin kamera. Iya ngalangin.